Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita para petani maju Indonesia. Saya mendoakan kita semua pada hari ini berada dalam keadaan sehat walafiat, serta semua kegiatan dan kerjaan yang kita lakukan semua sukses, berjalan lancar dan sempurna. Karena kita semua mempunyai semangat dan motivasi yang tinggi untuk selalu melakukan hal-hal yang terbaik. Dalam pertemuan kita kali ini, kita akan secara khusus membahas masalah batang pada tanaman jagung. Kita semua menyadari dan tahu bahwa batang adalah komponen utama dari tanaman jagung yang mempunyai fungsi yang sangat penting, yaitu sebagai penegak tanaman, sebagai jalur transportasi baik dari hara yang berasal dari akar dan dari dalam tanah, maupun hasil fotosintesis yang berasal dari daun ke seluruh jaringan tanaman, serta mempunyai peranan yang sangat penting dalam proses pemasakan biji. Dan batang cukup rawan terserang gangguan dari luar, baik dari hama penyakit maupun dari angin atau faktor lingkungan. Untuk itu, kita harus bisa memaksimalkan fungsi batang dengan cara memberikan dia kekuatan, sehingga batang menjadi sehat, batang menjadi kuat, batang menjadi kokoh dan tahan rebah. Membuat batang tanaman jagung kuat dan tahan rebah. Jagung atau Zea mays merupakan tanaman semusim atau anual, di mana satu siklus hidup tanaman jagung hanya diselesaikan dalam kurun waktu 80-160 hari. Paruh pertama dari siklus hidupnya merupakan pertumbuhan vegetatif, dan paruh kedua pertumbuhan generatif. Batang tanaman jagung sering disebut sebagai stem atau stalk, dan merupakan bagian pokok nutrisional tanaman selain akar dan daun, di mana batang tanaman jagung terbentuk dari titik tumbuh pada jaringan embrional. Batang tanaman jagung merupakan komponen penting karena berfungsi sebagai penegak tanaman sekaligus penopang tubuh tanaman, di mana secara umum batang menghubungkan bagian akar, daun dan tongkul, dengan tugas penting sebagai lokasi transportasi hara dari akar ke jaringan lainnya, terutama hasil fotosintesis dari daun, termasuk pemasakan biji tanaman jagung. Tanaman jagung mempunyai batang yang tegak dan tidak bercabang karena termasuk kelas monokotil. Batang jagung berbentuk silindris dan terdiri atas sejumlah ruas dan buku ruas. Batang tanaman jagung tidak berlubang, tetapi padat dan berisi berkas-berkas pembuluh, sehingga memperkuat berdirinya batang. Pada bagian pangkal batang, beruas cukup pendek, dengan jumlah sekitar 8-20 ruas. Pada buku ruas, terdapat tunas yang berkembang menjadi tongkul. Dua tunas teratas berkembang menjadi tongkul yang produktif. Batang memiliki 3 komponen jaringan utama, yaitu kulit atau epidermis, jaringan pembuluh atau bandel vaskuler, dan pusat batang atau pit. Genotipe jagung, yang mempunyai batang kuat, tahan rebah dan kokoh, biasanya memiliki lebih banyak lapisan jaringan sklerenkim berdinding tebal di bawah epidermis batang, dan sekeliling bandel vaskuler. Terdapat variasi ketebalan kulit antar genotipe yang dapat digunakan untuk seleksi toleransi tanaman terhadap rebah batang. Tetapi, pada jenis tanaman jagung, atau varietas yang genotipnya tidak memiliki lapisan berupa jaringan sklerenkim yang berdinding tebal, maka tanaman jagung, varietas tersebut, akan mudah rebah, atau stem lodging. Kerebahan pada tanaman jagung, bisa berakibat fatal, bagi budidaya tanaman secara keseluruhan, dan bisa mengakibatkan kerugian. Kerebahan yang terjadi, misalnya, akibat angin kencang, tetapi tidak menimbulkan patah, atau batang tidak patah, masih memungkinkan bagi tanaman jagung kembali tegak dan tumbuh normal, terutama bagi batang yang memiliki lapisan jaringan sklerenkim tebal. Tetapi bagi varietas yang tidak memiliki jaringan sklerenkim, kerebahan tanpa patah batang, masih perlu dipertanyakan untuk bisa tumbuh dengan normal kembali. Mengingat secara umum, batang jagung tidak mengandung lignin. Untuk itu, dalam pertemuan kali ini, kita akan membahas bagaimana budidaya tanaman jagung dengan batang tanaman yang kokoh, kuat dan tahan rebah, sehingga bisa menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik.
yaitu A. Pemilihan benih yang unggul dan bermutu. Pastikan varietas yang dibeli memiliki jaringan sklerenkim yang tebal secara genetik. Untuk mengetahui hal ini, biasanya ditandai dengan kulit batang atau pelepah daun yang memiliki bulu halus atau miang dan tidak licin. B. Melakukan perlakuan benih atau seed treatment, yaitu menggunakan fungisida dan insektisida yang disarankan untuk perlakuan benih. Pilih produk yang secara alami, selain mengendalikan organisme pengganggu tanaman atau juga memiliki efek sebagai zat pengatur tumbuh. C. Memberikan pupuk lengkap, terutama sebagai pupuk dasar, yaitu hara makro, seperti nitrogen, fosfor, dan terutama kalium. Sedangkan untuk daerah tertentu, yang memiliki lahan penanaman sangat terbuka, dan berpotensi angin sangat kencang, sebaiknya dibantu dengan pemberian pupuk daun, selain mengandung hara makro, juga memiliki kalsium dan boron, yang tinggi. D. Arah barisan penanaman, yaitu, untuk daerah, yang memiliki potensi angin sangat kencang dan terdapat aliran air deras, pada tepi tebing dan padang rumput, sebaiknya arah barisan penanaman, mengikuti arah angin. Sehingga tidak ada barisan yang menghadang arah angin. Misalnya arah angin adalah timur-barat, maka arah barisan penanaman adalah utara-selatan. Semoga bermanfaat. Demikianlah para petani maju Indonesia yang bisa kami sampaikan dalam rangkaian pertemuan kita kali ini. Semoga bisa difahami dan dimengerti, serta menambah wawasan kita betapa pentingnya semua komponen tanaman yang ada dalam tanaman. Kiranya cukup sekian, mohon maaf apabila ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.